Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Pika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Insya Allah baik ya. Dan Miss doakan kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, pada kesempatan kali ini dan di pertemuan ini Miss akan melanjutkan materi, yaitu tentang kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Disimak ya videonya. Baik, materi yang akan kita pelajari yang pertama pengertian produk kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Kemudian yang kedua bahan, alat, teknik, dan prosedur pembuatan kerajinan. Yang ketiga kemasan produk. Baik ya, yang pertama dulu pengertian produk kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Tentunya ya kalian sering melihat cangkang kerang, kemudian sering melihat kaca, sering melihat plastik ya. Itu semua bisa kita temui di lingkungan kita sehari-hari, ya di kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata ya ketiga bahan tersebut dapat dibuat menjadi produk kerajinan. Ya, kadang kan kalau kita makan kerang, cangkangnya itu sudah saja ya dibuang gitu. Ternyata cangkang kerang itu bisa dijadikan kerajinan. Begitupun plastik ya, plastik. Kadang kan kalau kita habis dari mana-mana dapat kantong plastik sudah dibuang ke tong sampah. Tapi ternyata plastik itu dapat didaur ulang dan bisa juga ya sangat bisa dijadikan kerajinan. Baik, kaca ya. Yang pertama kaca terlebih dahulu. Kalian bisa lihat kaca di situ ya. Nah, kaca ini bersifat amorf ya, artinya tidak mempunyai bentuk yang jelas. Kemudian tembus pandang, transparan, serta mudah pecah ya jika terbentur. Jadi sangat hati-hati ketika bahan kaca ya, karena mudah terbentur dan mudah pecah ya. Nah, meskipun sifatnya rapuh, kaca sering dijadikan bahan utama dalam membuat produk rumah tangga ya. Oke, contohnya dalam membuat gelas, piring, jendela, dan pintu ya. Nah, kaca yang digunakan pada benda-benda tersebut memiliki ketebalan dan jenis yang berbeda. Misalnya kaca yang digunakan untuk jendela nih, biasanya memiliki ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan kaca pada gelas atau piring. Ya, karena kaca pada jendela itu lebih tebal untuk ya karena kan sering terpapar oleh sinar matahari, kemudian hujan, nanti akan mengalami pemuaian ya. Makanya didesain menggunakan kaca yang tebal ya. Kemudian kaca yang terkena benturan akan menghasilkan pecahan-pecahan ya yang merupakan sampah anorganik. Nah, pecahan kaca yang dibiarkan saja akan membahayakan diri sendiri ya. Jadi kalian kalau misalnya ada pecahan kaca dikumpulin pecahannya ya nanti bisa dibuat kerajinan ya, dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, karakteristik kaca yang mengkilap dan bening mampu menarik ya minat masyarakat karena berkesan mewah ya. Dengan kreativitas yang kita miliki, kaca bekas yang dianggap tidak bermanfaat pun dapat menjadi suatu produk yang menarik dan bernilai gitu ya. Bayangkan dari misalnya sisa-sisa piring pecah, gelas pecah, kalian kumpulkan, nah kalian jadikan suatu produk yang dapat menarik dan bernilai. Ya. Kemudian di sini ada contoh produk kerajinan dari bahan kaca. Kalian bisa lihat di situ ya. Bisa dijadikan gelas ya, gelas hiasan, kemudian dijadikan pajangan ya, pajangan rumah ya. Terus kemudian ada pajangan kaligrafi, kemudian dijadikan akuarium, dijadikan vas bunga, dan sebetulnya masih banyak sekali ya kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu kerang. Nah, ini ya. Kalau kalian sering dan suka makan kerang, usahakan cangkangnya itu dikumpulkan dibuat kerajinan agar sampahnya itu tidak menumpuk gitu ya. Jadi bisa menjadi suatu produk yang bernilai. Nah, oke, kerang termasuk hewan air yang hidup dan berkembang biak di laut ya. Sebagian kecil di air tawar juga ada ya. Nah, kemudian jenis kerang ada
jenis kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, dan lain sebagainya ya. Nah, bagian kulit atau cangkang digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, kalau dagingnya ya, daging kerangnya itu kita makan untuk pangan ya, untuk makanan kita, konsumsi kita. Nah, sedangkan cangkangnya kita gunakan untuk kerajinan. Ya, nah selanjutnya kerang dapat diproduksi menjadi hiasan dinding, cenderamata, dan ornamen pada benda lain ya. Ornamen pada benda lain artinya unsur pelengkap pada benda lain. Kayak misalnya kita mau bikin cermin nih. Nah, untuk menambah hiasan cermin, kita gunakan misalnya cangkang kerang ini sebagai hiasannya. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh produk kerajinan dari bahan kerang. Bisa dijadikan wadah tempat tisu ya, tempat tisu, kemudian cermin ya, terus lampion lampu ya, kemudian pajangan-pajangan yang bisa dibentuk menjadi ikan, menjadi kura-kura ya, atau kerajinan yang lainnya. Sebetulnya masih banyak sekali ya, bisa dimanfaatkan untuk produk lainnya. Nah, selanjutnya plastik. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, plastik. Kita sering banget menemukan plastik ya, dan kita memang tidak bisa terlepas dari bahan-bahan yang bersumber dari plastik. Kayak contohnya botol minum kita, kalian lihat itu terbuat dari plastik. Kemudian kita mandi gayung pakai plastik, embernya pakai plastik bahannya ya. Nah, coba kalian bayangkan ketika seluruh ya masyarakat Indonesia menggunakan plastik, bagaimana sampah plastiknya? Sudah mah ya, plastik itu tidak bisa terurai ya. Kemudian ketika menumpuk akan mengalami pencemaran ya. Kalian lihat yang tadinya pantai di situ bersih ya, pantai bersih, ternyata karena sampah plastik jadi mengurangi keindahan pantai tersebut ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh produk kerajinan dari bahan plastik ya. Bisa dijadikan wadah tempat pensil, kemudian dijadikan bunga, dijadikan sandal ya, dijadikan payung, lampu, gelang, dan dompet ya. Nah, dibandingkan kaca dan kerang, plastik merupakan sampah yang paling banyak ya kan ditemukan di sekitar lingkungan kita gitu. Jadi sangat mudah mendapatkan plastik ya. Oke. Nah, hampir semua kemasan produk seperti pewangi pakaian, sabun, dan lain sebagainya itu menggunakan plastik ya. Jadi kalian tidak sulit mencari bahan plastik ya. Nah, tadi yang seperti sudah Miss bilang ya, agar sampahnya tidak mencemari lingkungan ya, maka plastik ini kita daur ulang, dan cara untuk mendaur ulang plastik adalah dengan mengolahnya menjadi karya kerajinan. Nah, biasanya ya jenis plastik yang paling cocok dimanfaatkan untuk membuat kerajinan biasanya memiliki kondisi yang cukup tebal, licin, kuat, dan memiliki warna yang menarik ya. Oke, selanjutnya bahan, alat, teknik, dan prosedur ya pembuatan kerajinan. Di sini kerajinan itu berupa kaca, kerang, dan plastik ya. Oke, kaca terlebih dahulu ya. Nah, seperti sampah anorganik lainnya yang tidak mudah terurai, kaca bekas atau pecahan kaca akan mengganggu lingkungan jika tidak dilebur ya atau diolah menjadi produk lain. Nah, salah satu pemanfaatan bahan kaca yaitu membuat kerajinan miniatur bangunan serta hiasan dinding dengan teknik kolase ataupun montase ya. Kolase adalah teknik pembuatan kerajinan dengan menggabungkan berbagai barang bekas. Sedangkan montase merupakan kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar dengan sekat yang rapat dan berjarak sama sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Ya. Oke, kaca lebih banyak dimanfaatkan sebagai karya seni montase ya daripada kolase. Ya. Kenapa ya lebih banyak kolase? Karena terdiri dari tempelan bahan yang tidak sejenis ya, dan bahan kaca ini cenderung tidak serasi jika dipadukan dengan bahan lainnya. Jadi lebih sering digunakan pada teknik ya montase, karena kalau pakai kolase itu kaca itu tidak serasi dipadukan gitu ya. Nah, selanjutnya kerang.
ya. Kerang, nah memproduksi kerajinan dengan bahan kerang membutuhkan peralatan yang tidak begitu rumit ya. Nah bahan pendukung yang digunakan adalah kawat kecil dan cat pernis. Alat yang diperlukan adalah lem tembak, pisau ya, bor kecil dan kuas. Dan hal yang harus dilakukan pada tahap awal adalah mengumpulkan cangkang kerang di pantai atau dari restoran atau dari bekas kalian makan kerangnya ya. Nah prosedur membersihkan cangkang kerang, nih, yang pertama bersihkan lumpur dan sisa makanan yang menempel pada cangkang ya. Selanjutnya pilihlah cangkang kerang yang masih kuat, yang tidak mudah pecah atau rusak. Nah, rendamlah cangkang kerang tersebut ke dalam ember yang telah diisi air dan diberi pemutih pakaian selama sehari semalam. Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran pada kerang. Nah, selanjutnya sikatlah kotoran yang masih tersisa pada cangkang, kemudian bilaslah pada permukaan air yang lebih bersih. Nah, setelah itu jemurlah cangkang di bawah sinar matahari langsung untuk mengeringkannya ya. Maka setelah itu ya sebelum diproduksi menjadi bentuk kerajinan, cangkang kerang biasanya dikikir ya, diamplas atau dipotong sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan teknik yang digunakan ya untuk memproduksi kerajinan dari bahan kerang adalah teknik konstruksi, menempel dan merangkai. Jadi biasanya kalau kayak kita mau bikin figura dari kerang, kan biasa kita tempelin tuh ya, kita tempelin kerang-kerangnya, kita rangkai mau bentuknya seperti apa. Misalkan mau bikin figura bentuknya persegi panjang, maka kita rangkai kerang-kerang tersebut dalam bentuk persegi panjang atau bentuk love gitu ya, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya plastik. Nah plastik ya itu kan bersumber ya dari berbagai kemasan produk keperluan rumah tangga ya. Sesuai karakteristiknya, plastik yang tipis, transparan, licin dan kuat serta warna-warni yang menarik. Cara mengolahnya relatif lebih mudah ya dibandingkan logam maupun kaca. Nah, oleh karena itu peralatan yang digunakan pun relatif mudah ya. Dan sering kita temukan seperti gunting, cutter, mesin jahit atau jarum dan benang ya. Baik. Biasanya pengolahan plastik juga dilakukan secara manual ya. Tahapan awal pengolahan plastik yang biasa dilakukan dimulai dengan pembersihan. Jadi misalnya plastik ini mau dibuat oleh kita suatu kerajinan ya, untuk menghasilkan produk kerajinan, maka tahap awal itu kita bersihkan terlebih dahulu plastiknya ya. Karena untuk mendapatkan bagian yang utuh, sebaiknya kemasan plastik digunting pada bagian ujungnya, lalu dicuci dengan deterjen agar noda-noda menjadi hilang atau bekas minyak menjadi bersih ya. Jadi kalian cuci dulu ya setelah dibersihkan. Nah selanjutnya ya, setelah itu plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung ya. Baik. Nah setelah kering, plastik-plastik dikumpulkan berdasarkan kategori ukuran dan tebalnya. Jadi kalian mengklasifikasikan mana gitu ya plastik yang ukurannya misalnya ukurannya kecil, ukurannya besar, kemudian ukurannya tebal ya. Nah itu ya cara mengolah plastik ya. Nah selanjutnya ada kemasan produk ya. Kemasan produk ini artinya kemasan produk yang berupa kerajinan kaca, kerang dan plastik ya. Kalian bisa lihat di sini ya fungsi dari kemasan produk. Bahan dasar kemasan dapat berupa plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, mika dan lain sebagainya. Jadi bahan untuk kemasan gitu ya, kemasan suatu kerajinan baik itu kerang, kaca maupun plastik biasanya ya menggunakan bahan dasar berupa plastik, kayu, nah serat alam kan sering kita temui ya. Ada yang paper bag itu menggunakan kardus seperti itu ya. Nah selanjutnya pengemasan berfungsi membungkus kerajinan agar terhindar dari cuaca, guncangan dan benturan. Karena sayang sekali jika misalkan kita membuat suatu produk yang menarik, kemudian yang bagus ya produknya, terus ternyata tidak dikemas dengan baik gitu, maka nanti bisa misalnya terbentur, bisa terpapar cuaca ya, kayak misalkan hujan, kehujanan, jadi rusak gitu kerajinan yang sudah kita buat. Maka itu perlu dikemas ya, perlu ada proses pengemasan. Nah kemudian kemasan bertujuan untuk mempromosikan produk agar menampilkan kesan positif. Jadi memang ya supaya menarik
pembeli gitu, kita usahakan kemasan, ya kita membuat kemasan semenarik mungkin agar dapat menarik ya. Jadi menampilkan kesan positif dari pembeli. Oh, itu di situ bagus-bagus nih, dari kemasannya aja terlihat mewah, misalnya dari kemasan aja terlihat rapi, terlihat bersih. Nah, itu ya maksud dari menampilkan kesan positif. Baik, di sini contoh kemasan produk kerajinan. Tadi ya bisa berupa mika, kemudian bisa berupa kardus, bisa berupa serat alam. Banyak ya, kalian juga sering menemukan kayak misalkan kalian mau mengaduk ke teman gitu ya. Maka menggunakan paper bag, terus kemudian kalian biasanya kan suka jalan-jalan ke Jogja. Nah, biasanya di situ kalau kita lihat di toko souvenir oleh-oleh biasanya menggunakan mika, kemudian menggunakan paper bag ya, menggunakan kardus ya enggak, dan lain sebagainya ya, sangat banyak. Mungkin itu pembahasan ya yang Miss sampaikan, kalian pahami ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.